Bagi Anda yang belum tahu, sepatu Adidas dan Puma itu lahir dari perseteruan antar dua orang yang bersaudara kandung. Perseteruan ini begitu hebatnya sampai merembet menjadi perseteruan lingkar keluarga, merembet hingga ketidakharmonisan di antara para karyawannya, sampai-sampai pada akhirnya membelah kota asalnya jadi dua belahan utara dan selatan yang terpisahkan oleh sungai. Apa yang luar biasa adalah perseteruan ini membawa Adidas dan Puma sama-sama menjadi perusahaan yang mendunia. Semisal Adidas saat ini sudah memiliki hampir 6.000 karyawan dari 100 negara. Dari perseteruan ini setidaknya ada 3 pembelajaran penting yang bisa kita petik. Berkisar pada di manakah bisnis seharusnya meletakkan investasi terbesarnya, bagaimana membangun produk yang betul-betul dibutuhkan dan disukai pasar, dan bagaimana cara membangun loyalitas yang militan dari karyawan. Di video ini, kita hanya akan mengulas bagian yang pertama. Kita mulai dengan masa sebelum Perang Dunia Kedua, di mana Adolf dan Rudolf, atau Adi dan Rudi, mereka masih saling akrab dan menjalankan bisnis di bendera yang sama. Momen di mana sepatu dari Dassler bersaudara ini pertama kalinya mengorbit secara publikasi dan reputasi adalah di Olimpiade Berlin tahun 1936, di mana atlet-atlet yang mereka sponsori mendapatkan 12 medali, 7 diantaranya medali emas. Olimpiade Berlin di tahun ini adalah event yang pertama kalinya dalam sejarah disiarkan secara internasional melalui televisi. Ini akan selalu dikenal karena Adolf Hitler saat itu menjadikan Olimpiadenya sebagai ajang untuk menunjukkan supremasi ras Arya. Nah, di Olimpiade itu, meskipun atlet Jerman meraih prestasi yang bisa dikatakan lumayan ya, tapi ikon sesungguhnya itu adalah Jesse Owens. Dia adalah seorang Afrika-Amerika yang mendapatkan pujian internasional atas prestasi 4 medali emas. Dia sendiri adalah putra seorang petani dan cucu seorang Buddha. Tanpa punya sponsor, dia berhasil menunjukkan bakatnya yang luar biasa, mengalahkan semua atlet besar dengan mengenakan sepatu dari Dassler bersaudara. Nah, apa yang jadi isu di sini adalah mensponsori kontestan Afrika Amerika di saat itu sebenarnya sangat berisiko. Tapi tetap saja Dassler bersaudara mengabaikan kemungkinan bahaya itu. Mereka mendekati Owens dan atlet yang lainnya, lalu menawarinya sepatu yang khusus dirancang dan dibuat oleh Dassler. Kita sekarang lompat ke Olimpiade di tahun 1968. Ini adalah saat di mana Adidas dan Puma sudah menjadi brand yang terpisah. Nah, di Olimpiade ini adalah Puma yang mendapatkan pamor atas kemenangan John Carlos di kejuaraan sprint 200 meter. Perlu dicatat begini, di tahun itu rata-rata atlet masih berkiprah secara amatir tanpa adanya manajemen profesional ataupun kontrak dari sponsor. Maka adalah Adidas dan juga Puma yang saat itu menandai era baru di dunia olahraga, di mana mereka mendatangi para atlet tidak sekedar menawarkan sepatu gratis, tapi secara ilegal sebenarnya ya, meyakinkan para atlet untuk mau disponsori. Selama upacara pemberian penghargaan, si Carlos ini mengangkat sepatu Puma sebagai bentuk penghargaan pada merek yang mensupport dirinya baik secara perlengkapan dan terlebih finansial. Sekarang poinnya adalah dua bersaudara ini sama-sama meletakkan investasi mereka pada orang-orang yang punya potensi, tapi sebenarnya belum jelas apakah mereka bakal juara atau tidak. Orang-orang yang latar belakangnya terkesan tidak prospektif dan bahkan secara publik cenderung dipandang sebelah mata. Dalam penginvestasian ini kita katakan mereka sedang bertaruh pada kemenangan yang belum jelas. Dan pertaruhan ini mereka letakkan pada orang. Adolf Dassler memiliki passion untuk membekali atlet dengan sepatu yang terbaik.
Sementara Rudolf Dassler memiliki intuisi bisnis yang memandang bahwa baik Owens maupun Carlos, mereka akan menjadi brand ambassador yang luar biasa terlepas ras dan latar belakang dia. Dari sekian atlet yang disponsori oleh Adidas maupun Puma, pada akhirnya bukan sekedar skill yang memunculkan juara, melainkan sikap. Dan kita tahu, meskipun skill itu memang bisa diajarkan, tapi mengajarkan attitude, itu susah sekali. Sebagai kaum yang diremehkan di masyarakat, para atlet yang disponsori oleh Adidas dan Puma, secara khusus Owens dan Carlos, mereka memiliki attitude kedisiplinan yang luar biasa, dengan effort berusaha menjadi terbaik di wilayah yang terfokus, yakni olahraga khususnya lari. Mereka tidak punya pilihan lain selain itu, dan mereka berkali-kali keluar dari zona nyaman dengan membakar kapal di belakang. Sementara di sisi lain, kita kerap temui orang-orang dengan pendidikan perguruan tinggi yang tidak bisa terfokus pada bidang capaian tertentu karena mereka merasa masih punya banyak pilihan, dan akhirnya mereka menjatuhkan keputusan pada pilihan-pilihan yang paling nyaman bagi diri mereka. Di sisi sebaliknya, tak jarang kita temukan bisnis sukses yang dibangun oleh orang-orang dengan basis pendidikan dan latar belakang yang sederhana, yang mana mereka memulai dan merawat bisnis mereka karena hanya itu saja pilihan mereka. Sehingga dalam keketiran macam apapun, mereka tetap bertahan, dan akhirnya bisnis mereka pun menjadi besar. Maka berinvestasilah pada potensi, pada orang-orang yang punya alasan yang kuat untuk mengubah kondisi mereka, yang menanti uluran tangan berupa kesempatan, yang bersedia diajak keluar dari zona nyaman dan masuk ke ranah yang mengandung ketidakpastian dan risiko. Terlebih bila Anda di startup, mencari orang yang betul-betul siap dan kompeten, yang mau digaji murah, itu sangat susah. Maka carilah potensi berdasarkan apa yang besar peluangnya dia bisa lakukan di masa depan dengan dukungan Anda. Cari mereka yang punya motif ekonomi dan motif emosi yang kuat, yang Anda kemudian bisa masuk sebagai penyelamat atau penyedia jalan bagi kepelikan atau kegundahan dirinya. Demikian inspirasi pertama dari Puma dan Adidas. Kita akan ketemu lagi pada inspirasi yang kedua. Jangan lupa like dan subscribe.